Ya, saudara, saya biasa teriak-teriak. Ya. Amin. This is the today kick-off world movement. Amin. Jangan ragu bilang amin. Amin itu akronim dari Anu Melek Nahum. Anda supaya tahu amin itu ada kepanjangannya. Jadi kalau Anda bilang amin, yang pertama Anda mendeklarasikan apa saja yang saya katakan terjadi. Amin. Fungsi amin yang kedua itu memberi semangat kepada saya. Amin. Fungsi amin yang terakhir membangunkan orang di sebelah Anda. Amin. Sudah 3 yang bangun sebelah sini, ada 2 di sini. Nama saya Pastor Daud Putranto. Saya dari Manado. Saya membawa rombongan. Coba berdiri semua. Ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Ya, mereka pengikut saya, bukan jemaat saya. Saya sedang menulis buku Grace on Leadership tahun depan terbit. Saya pendeta tanpa jemaat, bab 3 Grace on Leadership. Mereka bukan punya saya, karena saya tidak pernah mati untuk mereka. Saya tidak bisa mengklaim sesuatu yang tidak pernah saya beli. Jadi mereka itu pengikut saya. Pengikut saya nggak harus jemaat NCC Manado, tidak harus. Banyak, amin. Blogspot saya sudah ditonton 50.000 viewers. Anda tahu? Pertama Indonesia, Amerika, dan yang ketiga Rusia. Ya, Rusia. Malaysia, Singapura. Singapura bahkan nomor 5. YouTube saya 21.000 viewer. Jadi saudara, kalau Anda ingin kenalan, bisa lihat kegilaan saya di situ. Ya. NCC Manado tidak pernah bikin rapat. Gereja ini tanpa rapat dan tanpa program. Buddha masuk, jilbab masuk, anak kiai masuk. Church without religion in North Sulawesi. Saya paling malas bikin rapat. Karena hidup saya dituntun Roh Kudus, bukan dituntut hasil rapat. Jadi saya juga tidak akan berhenti karena panitia memberikan timer. Saya akan berhenti kalau Roh Kudus bilang berhenti. Tidak ada yang berani bilang amin. Berarti Anda gagal mendengarkan khotbah dari tadi pagi. Galatia 5 ayat 25 berkata, jika kamu hidup oleh Roh, baiklah kamu dipimpin oleh Roh. Jangan dipimpin oleh jadwal. Buku Grace, saya menulis 2 buku Bapak Ibu Saudara. Oh ya, saya datang sama istri saya, jadi Pastor Joyce Anastasia Margareta Ganda, silakan berdiri sayang. Ya, terima kasih. Saya tahun lalu menulis buku Grace on Marriage. Ini adalah buku pernikahan yang nggak ada tips pernikahan. Jadi ini buku yang sudah dan saya sebentar lagi akan ditranslate ke bahasa Inggris karena kita ingin memberkati NCC Singapura, Stick Me Free, Polaris, Indonesia memberkati bangsa-bangsa. Hilangkan mentalitas kita menghormati orang luar. Kita juga bisa. Bangsa kita besar. Amin. Amin. Ya, bangsa kita besar, penduduknya besar. Itu sebabnya kita punya Tuhan yang besar. Dan itu akan segera. Kalau saudara malas baca bahasa Indonesia, tunggu saja bahasa Inggris. Yang bisa terjemahin bahasa roh boleh bantu saya. Nggak apa-apa kalau bisa. Loh. Nah, ini dijual di belakang 30.000. Jangan nunggu saya pulang. Anda nggak dapat tanda tangan saya. Ini 30.000, kalau saya tanda tangani jadi 300.000 Anda jual, lumayan. Cuan itu. Ya kalau otak-otak habis. Nah, ini buku yang kedua, ini baru saya pegang tadi pagi. Saya sudah 7 bulan saya menghabiskan menulis buku ini, begadang. Dan besok saya akan launching, saudara. Besok malam, sesi malam. Jadi saya itu ya, waktu dulu Grace Conference yang di Batam, 7 sesi, saya berbicara 6 sesi. Kami sesinya itu sampai jam 2 pagi. Ini sesi paling pelit menurut saya. Ini yang di Papua itu karena belum datang karena ada tunda. Itu 4 hari hanya bahas Grace on Marriage itu jam 9 pagi sampai jam 2 pagi. Jadi tahu nggak? Grace Conference hari ini paling pelit. Karena kita punya Allah yang kelimpahan katanya. Serius saya. Besok tanya itu, tadi Pastor Ramses bilang pesawatnya agak sedikit ada halangan. Saya bilang ini jangan sampai kayak Malaysia Airlines. Bilang sama pilot baik-baik, lurus terus, pasti sampai Jakarta. Haleluya. Jadi ini harganya 50.000 saudara. Plus tanda tangan saya kalau dijual bisa 500.000. Iya. Dapatkan saudara ini. Jadi pebisnis besok aja. Saya mau cuci otak. Loh, saya nggak mungkin cuci hati, di hati ada Yesus. Otak Anda yang nggak ada Yesus, kadang ada, kadangnya enggak. Kadang ada, tidak. Aduh. Amin. Metanoia itu perubahan pola pikir, bukan perubahan pola hati. Amin. Oke, cukup basa-basinya. Demi kelancaran khotbah ini, karena mungkin Anda ini, jadi saya memberitahu beberapa poin supaya Anda bisa. Khotbah saya tidak untuk dimengerti, karena saya khotbah pakai hati, bukan pakai otak. Jadi kalau Anda tidak mengerti, ngangguk-ngangguk saja. Oke, latihan dulu, 1, 2, 3. Iya.
Yesus itu tidak untuk dimengerti, tidak untuk dipahami. Kalau Yesus untuk dimengerti, dia tinggal di otak Anda. Banyak orang Kristen berusaha mengerti. Anda selalu bertanya kepada Tuhan, bertanya sama suami, sama istri, bertanya sama Tuhan. Berhenti bertanya. Kita ini orang-orang yang percaya, tapi jarang percaya. Kita sering lupa bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Nah, otak Anda kerja, bilang amin lambat. Berarti mesti bilang, betul 4 jam kok ini. Kalau ada kopi panas boleh. Jadi, saudara, 2 bulan lalu, saya punya anak kecil, baru 1 tahun 7 bulan, namanya Dennis Christ. Dennis itu, di sini ada, di bab 9, Daud and Joyce. Nama farm itu farm terbesar ya, Christ. Itu ngalahin Kando, Sarundayang, kalah itu. Ratu Langit, tidak ada apa-apa itu. Dennis Christ. Jam 11 malam dia tidak bisa tidur. Terus dia main-main, kami main-main di atas kasur. Karena saya kelelahan, ya saya main handphone. Nah, tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Coba kamu lihat anak sama istrimu. Anak saya kan namanya juga anak umur 1 tahun 7 bulan. Kolet. Terus istri saya bilang, oh iya? Terus bagaimana nak? Oh iya? Terus Roh Kudus bilang, coba lihat anak sama istrimu. Gila kan? Mereka dua-dua bicara, tidak saling mengerti, tapi itu sedap pembicaraan. Anak saya, oh iya, sama siapa? Betul juga ya. Anak saya ngomong, enggak tahu bahasa Polandia, Rusia. Istri saya enggak mengerti, tapi istri saya nyaut. Oh iya, kok sama siapa? Oh iya, di mana? Betul juga. Untuk menikmati Anda enggak harus mengerti. Ketika Anda berusaha mengerti Tuhan, Anda enggak akan bisa menikmati Tuhan. Kehidupan kekristenan tidak didesain untuk dimengerti. This is the impossible journey. This is the impossible journey. From faith to faith, Roma 1 ayat 16. Not from faith to fact. This is journey, faith journey. Bukan dari iman kepada kenyataan. Iman tidak pernah jadi kenyataan, iman kepada iman. Itu sesi lain. Ya ini kan pemicu, saudara. Ya memang harus lihat-lihat. Stok aku habis. Nah, yang kedua, khotbah ini tidak untuk dimengerti. Jadi, bayangkan saudara saya, terima kasih, ini sahabat saya dari Nias yang tersasar di Papua. Di Kupang. Tadi yang main gitar, itu dari NCC Manado. Yang main drum, kita transfer ke Kupang. Asik. Sampai mana tadi? Ya, saudara, saya dan konferensi ini tidak bisa membuat Anda mengenal Yesus. Itu catat baik-baik. Saya, Pendeta Daud Putranto, tidak bisa membuat Anda mengenal Yesus. Konferensi ini tidak bisa. Saya hanya bisa memicu Anda. Kolose 2 ayat 9-10 berkata, kamu telah dipenuhi. Anda sudah penuh, tidak usah lagi nyanyi, penuhiku. Mungkin kalau yang dari Bandung nanti bergetar itu, penuhiku. Sudah penuh. Yang tugas saya adalah memicu manifestasi kepenuhan Kristus untuk kota Anda, untuk gereja Anda. Amin. Anda tahu, tadi pagi waktu kami berita ini dimuat di Harian Pagi Manado, tidak saya suruh. Dari Anta Berantah, dia support. Masuk di koran. Korannya saya bawa Pak Denny. Pak Denny pesanannya Pak Denny itu. Iya, ya ganti ongkos cetak lah. Ya kalau terlalu berat, saya kasih free. Saudara, saya tidak bisa memberi pewahyuan. Hanya satu pribadi yang bisa membuat Anda mengenal Yesus. Roh Kudus. Saya mau tanya, kenapa Roh Kudus? Ya karena dia ibunya. Come on. Seorang ibu itu. Loh, ini orang Kristen apa bukan sih? Yesus itu siapa yang mengandung? Lala Roh Kudus, no? Kan tidak ada pertemuan sperma sama ovum. Tunggu ini, wah enggak berhasil ini khotbah ini. Ini baru pembukaan ini, otak Anda hang begini. Nah, metanoia itu di otak ya, bukan di hati. Makanya kalau Anda nyanyi, ku siapkan otakku Tuhan. Kenapa gereja nggak mengalami metanoia? Nyanyinya aja salah. Ku siapkan hati, nggak usah disiapkan hati Anda. Yesus saja tidak ada di otak, tidak ada di otak Anda, di hati Anda. Jadi perubahannya di sini, nggak usah diubah-ubah yang di sini. Jadi saya tidak bisa, saya juga nggak bisa bilang dia mengenal kasih karunia gara-gara saya. Hebat sekali saya. Jadi saya di sini hanya memicu. Kalau ini saudara ini katakan Coca-Cola, maaf sebut nama, nanti diedit aja ini, sebut merek. Ya sebut merek. Kalau ini saya kocok, katakan ini Coca-Cola, jempol saya taruh, saya buka, terus saya lepas, muncul busa, betul? Pertanyaannya apakah jempol saya menciptakan busa itu, kok itu? Tidak, busa itu ada di dalam. Saya hanya memicunya keluar. Jadi kalau ada bagian khotbah saya yang membuat Anda marah,
percayalah obatnya sedang bekerja. Supaya Anda besok datang lagi. Saya paling tidak suka kalau saya khotbah tidak ada yang marah. Karena kemarin menunjukkan loh, kayak tadi Pak Sugiono bilang 20 tahun. Dia pikir 2 tahun sudah selesai. Loh, tidak bisa paling tidak setengah tahun, 10 tahun. Loh, saudara, agama itu bahaya, saudara. Itu sebabnya hari ini saya akan khotbah sesuai judul topiknya, Grace on Merit. Ini Anda bisa dapatkan bukunya belakang. Nah, saya harus memberitahu begini, bahwa ketika Anda berusaha mengerti, Anda tidak akan bisa menikmati Tuhan. Itu sebabnya kalau Anda banyak tanya ini, itu. Tuhan kenapa ini? Jesus is the answer. Anda tidak perlu jawaban lain. 1 Korintus 1 ayat 12-14 berkata, Kristus itu adalah ya buat semua janji Allah. Allah tidak pernah punya janji lagi. Banyak orang menagih Allah, mana transformasi kota, mana transformasi keluarga, mana janjimu. Ayatnya bilang Kristus adalah ya dan amin. Untuk itu kita mengatakan amin. Tidak ada dia ninggalin hutang. Dia turun dari kayu salib, bangkit dari kuburnya dengan tidak meninggalkan hutang. Nggak kayak Anda kan, motor nggak lunas-lunas. Kasih karunia, barang nyicil. Saya juga sih. Nah itu nggak dosa, itu sesi lain lah. Mana tadi pointer? Oh Tuhan ampuni mereka. Oke. Saudara, saya mau jelasin dulu tentang banyak saya bisa memastikan kalau Anda terlambat membeli buku ini, maka Anda tidak akan gagal mengerti tentang pernikahan. Suatu saat saya ngobrol sama seorang pendeta tua di Manado ini. Seumur-umur 55 lah. Sudah umur-umur 55. Oke. Jadi, terus saya bilang ini, wow, Om, saya sharing tentang pewahyuan. Terus dia bilang, kamu ini nikah baru 2 tahun. Waktu itu 2 tahun. Saya ini tahun ini baru pernikahan tahun ketiga. Ngajarin Om ini sudah 30 tahun. Sudah banyak makan asam garam tentang pernikahan. Masa baru 2 tahun ngajarin. Om, oh iya, boleh tanya kok. Om kan pendeta, belajar dasar-dasar pernikahan Kristen dari siapa? Dia langsung jawab, jelas dari Paulus. Loh Paulus enggak nikah Om, mendingan saya. Kaget dia, oh iya ya. Kan mending saya 2 tahun. Daripada Paulus enggak pernah nikah. Anda tahu enggak sih kita berhasil nikah dari orang yang enggak pernah punya pengalaman nikah. Paulus punya the revelation of marriage, pengalamannya betul. So, revelation is more important than marriage. Anda, kalau semua jemaat saya, dia boleh nikah kalau dia ngerti pewahyuannya. Kalau enggak, saya enggak akan nikahkan. Loh, pewahyuan. Loh, Anda harus ngerti. Kalau Anda enggak dapat pewahyuan pernikahan itu harus ngerti. Oke, saya mulai supaya Anda perjalanan ini lancar. Saya cerita satu kata tipologi. Saudara, ada bedanya tipologi sama ilustrasi. Alkitab ini penuh dengan tipologi. Nah, saya mau cerita yang paling gampang. Burung Garuda memang tidak ada sih di Alkitab. Cuma saya cerita supaya ilustrasinya gampang. Burung Garuda sayapnya ada berapa? 17. Ya, bulu-bulu di lehernya berapa? 45. Karena melambangkan 1945. Ekornya berapa? 8. Karena melambangkan, katakan melambangkan. Bulan Agustus. Burung Garuda asli di luar sana belum tentu 17. Sayapnya, kok Pastor Do tahu? Ya bukan saya jual burung. Ini kadang-kadang ada yang kreatif nih pendengar. Enggak, saya enggak pernah jual burung. Pastor Rudis tuh mungkin. Mungkin ya, peace. Ya, jadi itu melambangkan. Kalau Anda nginjak jaket saya, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda nginjak kain yang warnanya merah dan putih, Anda kena pidana. Bukan karena nginjak kainnya, karena Anda menghina apa yang dilambangkannya. Pernikahan itu harus dipandang segala sesuatu makanan, minuman, Kolose 2 ayat 16-17. Semua itu bayangan. Jangan orang menghakimi engkau makanan, minuman hari raya, sabat. Wujudnya ialah Kristus. Wujudnya ialah Kristus. Pernikahan juga begitu. Pernikahan itu bukan laki-laki dan perempuan. Come on. Ya, saya ini di hadapan Anda laki-laki. Di hadapan Tuhan saya juga perempuan. Tidak mungkin tiba-tiba di hadapan Tuhan saya begini. Tidak, saya tetap maco. Loh, status kita, betul, Anda mengerti maksud saya? Kita semua ini perempuan, katakan amin. Meskipun KTP Anda laki-laki, Anda tetap perempuan di mata Tuhan. Itu sebabnya Anda mempelai perempuan. Oke, jadi tipologi melambangkan. Itu sebabnya Anda harus mengerti. Nah, saya mau cerita tentang wujud keluarga. Ini menarik, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, Allah Bapa itu suami, saya itu suami, saya itu Allah Bapa. Itu wujudnya yang di sebelah kiri. Allah Roh Kudus itu istri. Ya, Allah Anak, ya anak. Ya.
Nah itu sebabnya saudara, lihat wujud pernikahan mempelai laki-laki, Yesus Kristus, ya suami, mempelai perempuan, gereja jemaat istri. Nah saya beritahu saudara, pria sejati, saya menikah 2 kali. Pertama dengan Kristus, baru dengan istri saya. Wanita bijak menikah 2 kali. Pertama dengan Kristus, baru dengan saya. Nah otak Anda kan loading kan. Nah saya bilang jangan mikir, ini sudah Anda nggak mengikuti saran saya, jangan mikir. Oke, let's pray. Mari kita berdoa, betul. Roh Kudus terima kasih, anakmu minta biarkan roh hikmat dan pewahyuan ada di tengah kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, spirit of wisdom and revelation. This is not wisdom, spirit of wisdom. S-nya besar. Anda harus dapat itu. Saya nggak bisa membuat Anda mengenal Yesus yang saya khotbahin malam ini, tapi Roh Kudus. Itu sebabnya pengkhotbah kasih karunia nggak bisa, kalau putus disconnect dari Roh Kudus nggak bisa. Anda nggak bisa dapat pemahaman kasih karunia dari saya. Kalau dari saya berarti Anda second dong, saya yang pertama dong. Nggak bisa, semua kita dapat langsung. Amin. Itu sebenarnya saya nggak pernah memaksa jemaat untuk ngajak orang ke gereja. Nah, Roh Kudus punya waktu, punya jalan untuk kebenaran itu perlu waktu, saudara. Perlu waktu. Kebenaran itu perlu waktu. Dan, nah, sekali lagi, saya, saudara, menikah dengan Kristus. Mungkin Anda ada yang tidak setuju. Mari kita bedah. Bagaimana Pastor Daud bisa mengatakan terjadi pernikahan? Kalau saya bilang Kristus di dalam saya, kalau belum terjadi pernikahan, orang Manado bilang itu bahugel. Selingkuh, zina. Saya mau tanya, apakah Kristus ada di dalam diri Anda? Katakan amin. Yes, tidak ada artinya. Apakah Kristus ada di dalam Anda? Tunggu saya ajarin ya, bukan Yesus ya. Yesus tidak bisa di dalam Anda. Kristus, rest in Christ. Anda tidak pernah rest in Jesus. Yesus itu dipakai untuk unsur kematian. Yang mati Yesus, tapi yang bangkit Kristus. Itu sebenarnya jika Kristus tidak dibangkitkan. Rest in Christ. We rest in the power of resurrection. Amin. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 3. Paulus memakai Kristus. Allahku telah memenuhi segala keperluanmu di dalam Kristus. Filipi 4:19 dikatakan apa? Efesus 1:30. Terpujilah Allah Bapa. Kekayaan di dalam Kristus. Jadi Kristus di dalam kita. Tolong kalau Anda mau radikal, Anda harus tepat pemakaian kata-kata. Anda tidak bisa bilang Yesus di dalam saya. Tidak bisa. Yesus itu manusia, saudara. Oh, mikir lagi. Kristus yang di dalam kita. Itu sebabnya karena Kristus di dalam saya 2000 tahun yang lalu sudah terjadi itu. Nanti di awan-awan itu cuma DP pestanya saja. Amin. Kalau Anda percaya belum terjadi pernikahan antara kita dengan Kristus, maka Anda tidak bisa bilang Kristus di dalam Anda. Bayangkan bagaimana seorang laki-laki tinggal di dalam diri seorang perempuan tanpa pernikahan. Tidak bisa. Itu sebabnya di NCC Manado saya tidak mempersiapkan jemaat masuk surga. Kenapa? Karena surga yang masuk jemaat. Bagaimana mungkin kita ngomong surga about place? Heaven is person, the name is Jesus Christ. Nah, pertanyaan apakah Anda pasti masuk surga? Saya pernah di program radio. Jadi pendeta Daud Putranto yakin masuk surga? Saya jawab, maaf Pak, saya lagi di surga ini. This is the radik. Ini radik. Loh. Anda nggak bisa keluar karena Yesus yang masuk Anda. Kalau Anda yang masuk surga, mungkin Anda keluar. Ini masalahnya saudara, kredit mobil sama masuk surga ini lebih gampang masuk surga. Makanya banyak orang nggak percaya. Masuk surga cuma mengaku percaya. Kredit mobil kan banyak aturannya. Masa surga yang besar itu lebih gampang. Makanya kekristenan kena sindrom simplicity. Yang simpel dikomplek-komplekan. Ya itu jadinya agama. Oke, jadi suami saya Kristus. Kalau Anda membaca Efesus 5, jadi segala sesuatu tentang laki-laki vertikal. Kita ngomong pernikahan sesungguhnya. Ini pernikahan sesungguhnya, itu yang vertikal ya. Yang horizontal nanti baru saya bahas. Jadi sekarang saya mau bahas yang vertikal dulu. Pernikahan sesungguhnya, baru pernikahan yang bayangan. Oke, Anda mengerti maksudnya? Nah sekarang kita bahas tentang laki-laki. Laki-laki dalam bahasa Ibrani, itu is. Coba bilang semua is. Ikuti saya, Alef, Yod, Shin. Alef, Yod, Shin. Kalau perempuan itu Isah. Alef, Sin, He. Laki-laki dan perempuan. Ayat ini, saudara, Kejadian 2 ayat 18 itu bukan ayat untuk ijo lumut. Ikatan jomblo imut-imut maksud saya. Ya, ada di sini yang aneh komunitas ijo lumut. Jomblo, ikatan jomblo imut-imut. Laki-laki, lihat ada 3 huruf. Yang ini punya Yod, yang laki-laki.
entah suami, entah cowok bilang yod. Yod itu huruf ke-10. Alef, bet, gimel, dalet, he, faf, sayin, ket, het, yod. 10, melambangkan usaha. Huruf Ibrani itu ada 4, saudara. Ada piktograf, gematria, ada meaning, ada letter, insert letter. Nanti kapan-kapan saya buat khusus. Makanya itu harusnya ada sesinya itu. Hari Sabtu aja. Loh, nggak ada yang berani amin. Siapa tahu jadi. Lah, ini Anda ini penakut sekali bilang amin. Iman itu kan nggak kelihatan. Ya, sudah. Ya, yod. Laki-laki itu yod. Nah, perempuan itu he. Katakan he. He, ingat. He itu kasih karunia ya. Jadi huruf Ibrani itu ada lambangnya. Namanya piktograf. Jadi kalau alef, bet itu ada gambarnya. Alef itu gambarnya domba, biasanya binatang. Bet itu rumah. Bet, lehem. Rumah roti, bet, rumah, lehem, roti, bet, tesda, rumah kemurahan, house of mercy, bet. Ya, gimel itu onta, dalet, sekarang kita ain dalet, 5774. Itu hampir 1.200-an tuh video saya di download. He ini nggak ada gambarnya, saudara. He ini grace piktograf dari kasih karunia. Kenapa? Saya beritahu. Dari 22 abjad Ibrani, hanya huruf he yang bisa diucapkan tanpa menggerakkan bibir dan lidah. Come on, let's try. Nah, itu Anda salah kalau menggerakkan bibir saya. Dia restful number. Kalau Anda menggerakkan bibir sama lidah, nggak jadi itu. Bayang untuk menyebut hurufnya saja, Anda harus effortless. Coba bilang alef, tanpa menggerakkan bibir sama lidah. Huruf pertama ada alef, atau taf, atau sadai, sin, standing for sadai, payudara, sadat. Akulah ala el sadai, Kejadian 22. Sin, masih bergerak. Itu sebabnya, he itu effortless. Nah, lihat laki-laki saya, yod, istri saya punya he. Yod sama he membentuk kata yah. Bilang yah. Ya itu kependekan dari Yehova. Yehova itu yang dibilang tetragramaton. Yod, he, faf, he. Pendeknya Yehova itu Yah. Eli, Yah. Yeremi, Yah. Yah. Haleluya, halal plus Yah. Yah. Makanya kalau Anda lihat musiknya POD, Payable on That, yang musik rock, itu dia cuma panggil Yah, ya aja. Tapi sudah tidak ada kasetnya itu. Jadi saya sama istri saya itu menjadi satu. Ini yang dipersatukan tidak mungkin diceraikan. Ini bukan bicara tentang catatan sipil, bukan tentang cincin pernikahan. Anda bisa saja akte nikah masih ada, cincin nikah masih melingkar, tapi tidur beda kamar. Loh, kan bisa. Mana orang tahu? Minggu tetap gandengan tangan. Shalom Pak, oh pelayanan di mana? GPI Kupang. Oh Pak Gembala, ya. Contoh ini, bukan nubuatan. Contoh, namanya contoh. Nah, saya itu sangat dekat sama Pastor Rudi. Jadi paling aman itu beliau yang di ini. Apalagi kan dia chairman acara ini kan. Oh, bisa saja Anda senyum, tapi sebetulnya Anda sudah bisa. Maksudnya begini, Allah tidak mungkin memutilasi dirinya sendiri. Ya, yod sama he. Nah, itu sebabnya kan waktu saya Grace Conference yang di Batam, yang lokal komunitas, ada satu komunitas. Ada seorang ibu habis acara. Pastor, saya mau didoakan dong. Apa? Terima Roh Kudus. Oh, saya mau tanya, ibu sudah percaya Yesus? Sudah. Loh, berarti sudah terima Roh Kudus. Tapi saya bukan yang kejet-kejet itu. Apa? Oh, cuma gitu. Terus saya pegang kepalanya. Ayo, cepat goyang. Kok gitu? Kan cuma mau goyangnya saja kan? Gampang itu. Cepat. Bagaimana mungkin Anda bilang percaya Yesus, Anda belum terima Roh Kudus? Itu kayak beli mobil nggak ada roda. Nonsen lah. Namanya Tritunggal. Amin. Anda mengerti maksud saya? Nah, jadi ya. Nah, dua huruf yang berbeda, ini kan ada dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama, alef, coba bilang alef, sama sin. Sin, itu menjadi S-E-S-H. Itu adalah api. Api. Oh, api itu tidak hanya negatif, api cita-cita. Sebelum saya nikah sama istri saya, kami menikah dan menjadi Allah. Makanya kenapa pernikahan itu dirusak iblis, kan itu gambarannya. Kalau saya jadi iblis, cara terbaik merusak gambaran Allah dengan cara terbaik menyerang Allah dengan menyerang gambarannya. Anda mengerti maksud saya? Ketika saya menikah, yod saya menyatu dengan he dia. Kami jadi Allah. Tidak bisa dipisahkan.
Amin. Ini perceraian yang dimaksud di surat-surat Paulus berikutnya. Itu sebabnya S ini api, saya bawa api. Apinya bisa hilang kalau iot sama he-nya. Bukan 7 langkah mengasihi istri. Buku saya banyak. 12 yang perlu diketahui seorang suami dari istrinya. Saya sudah baca banyak buku, istri saya tetap tidak ada di buku itu. Heran saya. Jadi perempuan itu unik. Nah, itu sebabnya kalau Anda mengalami pengenalan akan Kristus, seorang suami pengenalan akan Kristus mempengaruhi cara dia menjadi suami. Karena saya Kristus bagi dia. Anda mengerti maksud saya? Itu sebabnya kalau Anda membaca Efesus 5 contohnya. Contoh, Kristus mengasihi jemaatnya seperti mengasihi dirinya. Ini prinsip aplikatif supaya Anda dapat poinnya. Saya semenjak mendapatkan pewaian Grace on Merit, saya berhenti menyenangkan istri saya. Karena Kristus hanya menyenangkan dirinya. Saya kalau mau bikin senang diri saya ajak istri saya ke salon, saya ajak istri saya beli tas baru. Dulu waktu saya kalau pelayanan ke Singapura, saya bawa oleh-oleh, gelang, misalkan baju. Kadang-kadang dia pakai, kadang-kadang enggak. Padahal saya ingin menyenangkan dia. Salah. Kristus itu Allah yang egois, dia ingin menyenangkan dirinya. Banyak Anda mikir bahwa Allah mengasihi Anda. Allah Bapa itu enggak mengasihi Anda, dia mengasihi Allah anak yang di dalam Anda. Kalau Anda bilang, oh Yesus mengasihi aku, saya mau tanya, apa alasannya? Ayo, saya mau tanya, apa alasannya? Oh, karena saya percaya dia. Cuma itu? Enggak. Bagaimana mungkin dia mengasihi Allah anak? Misalkan Pangeran William, anaknya dititipkan ke rumah saya 1 bulan, maka dipasang AC, penjagaan semua. Bukan karena saya baik, karena anaknya di rumah saya. Suatu saat kalau diambil lagi itu fasilitas. Jadi Anda harus bersyukur ada Yesus, Allah anak di dalam hidup Anda. Ada alasan Bapaknya untuk mengasihi Anda. Itu sebabnya dia nggak melihat kegagalanmu, keberhasilanmu, dia hanya lihat anaknya. Amin. Ya alasan Allah Bapa mengasihi kita apa? Ya Yesus. Nggak ada lain. Ada yang tanya, Pastor, dulu pernah ada yang tanya, berapa orang sih yang masuk surga? Ya sekitar 10 miliar lah. Kalau hitung-hitung, salah. Yang masuk surga itu cuma 2 orang. Heaven is a place, one man, one woman. Ada tahu Yesus punya istri? You and me. Ini misteri yang ditutup berabad-abad. Perempuan itu tutup berabad-abad. The glorious woman is church. It's you and me. Kalau Anda tidak memahami wujudnya, gereja penuh kemuliaan. Benar, saudara. Itu sebabnya kalau Anda nggak mengalami pewahyuan yang pernikahan sesungguhnya vertikal, maka Anda gagal yang horizontal. Itu sebabnya S, Aleph sama Sin itu kan menjadi api. Ini yang akhirnya dimanipulasi oleh gereja, seminar, cara mengasihi ini suami istri, segala macam. Tetek bengek. Tapi api ini bisa padam kalau iot sama he menyatu. Itu sebabnya pengenalan saya tentang Allah mempengaruhi cara saya memperlakukan istri saya. Saya maju sedikit. Segitiga pernikahan yang benar bukan Tuhan, suami istri, salah. Tuhan. Cinta saya sama istri saya itu cinta mati. Bukan cinta ini bawa mati, kalau dia sudah mati, puji Tuhan boleh pilih lain. Haleluya. Ya kan? Anda mengerti maksud saya? Filipi 1:21, yang hafal baca tanpa buka Alkitab. Sebab bagiku hidup, kan banyak pendeta kan sini? Oh, baca Koran tuh. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah, saya mau kasih tahu ya keuntungannya apa? 1, sebagai orang mati Anda tidak bisa mengasihi Allah. Anda tidak bisa menyenangkan Allah. Anda tidak bisa berbuah bagi Allah. Oh, ada itu ayatnya. Jangan melototin saya kayak begitu. Filipi 1 ayat 21. Bahasa Inggrisnya 1 verse 21. Bukan X1 ya. Itu kan bioskop. Mati adalah keuntungan. Kalau Anda mati, Anda untung. Saya, saudara, saya beritahu jujur. Ini sudah sering saya bilang. Waktu saya pendeta, dia pendeta. Waktu kami baru nikah. Baru 2 hari, H+2. Kami nikah di BSD. Jadi mami mertua datang dari Manado, belum pulang, kami sudah saling lempar cincin. Marah ini. Waktu saya bawa pulang ke Batam, baru 3 minggu, dia banting pintu belakang, bam! Nggak bisa skor 1-0, harus bikin 1-1, betul? Betul Bapak-Bapak? Bilang betul aja, jangan pura-pura, jangan ada dusta di antara kita. Anda juga tukang banting pintu, bam! 1-1. Lama-lama saya pikir ini pasti ada yang salah. Masa pendeta sama pendeta, dia keluarin ayat, saya keluarin 1 pasal. Dia keluarin 1 kitab, jago ini kayaknya cewek satu ini. Saya pikir ini masalahnya pasti di pemikiran. Kenapa? Karena saya mencintai dia dan saya mengharapkan dia mencintai saya. Ini salah.
Konsep saling mencintai itu salah. Konseling Kristen harus diubah. Saling itu bergerak begini. Oke, saling mencintai ya. Saya cinta kamu, tapi kamu cinta saya. Saya akan setia kalau kamu setia. Itu kelihatan bagus di atas kertas. Saya mau tanya, apakah Anda sama Allah saling mengasihi? Apakah Anda diperintahkan mengasihi Allah? Oh ada pastor, itu ayatnya hukum terutama. Itu kan kesimpulan dari hukum Taurat. Lah kalau hukum Taurat dinyatakan cacat tua dan usang, ya kesimpulannya cacat tua dan usang. Hukum Taurat itu hukum kasih, betul. Tapi hukum kasih karunia, hukum percaya. Allah adalah kasih. Allah nggak minta dikasih. Lah, karena itu yang begini kan. Lah saya juga gini, saya wajib mencintai istri saya. Tapi istri saya tidak boleh mencintai saya. Dia mempercayainya. Oke, kita ngomong tentang perempuan sini ya. Tentang Yesus. Status kita apa di hadapan Allah? Lover of God atau believer of God? Oke, so you cannot love someone without you believe in him. Itu sebabnya saya tidak pernah khotbah dari mimbar. Kasih Tuhan. Tidak mungkin. Anda tidak mungkin mengasihi kalau Anda tidak percaya. Believe produce loving. Tidak bisa terbalik. Makanya 3 minggu kami saling banting pintu. Berapa piring pecah. Saya pikir kalau saya sayang dia juga sayang sama saya. Orang Manado bilang baku-baku sayang. Baku-baku itu susah, saudara. Ini contoh, saling mendengarkan ya. Saya tidak mengungkit keluargamu, kamu jangan ungkit keluarga saya. Bagus itu kayaknya. Ya kan? Saling mensupport ya, aku mensupport cita-citamu, kamu mensupport cita-cita saya. Ini kontrak kerja atau bagaimana sebetulnya ini? Oke, kita itu yang horizontal, kita mau yang vertikal. Apakah sama Allah saling mengasihi? Anda berhenti mengasihi Allah? Allah tidak pernah berhenti mengasihi Anda. Anda tahu kenapa Anda bisa mengasihi hari ini? Karena Allah tidak pernah berhenti mengasihi Allah. Roma 5 ayat 8, mengasihi Anda. Roma 5 ayat 8, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih belum baca Alkitab, belum bertobat, Allah sudah mati. Itu investasi tanpa survei, Pak. Gila itu. Ini kalau saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini begini, saya ada rencana mau mati untuk peserta konferensi ini. Ya, rencana mau mati Jumat depan. Saya mau tanyain sebelah sini, berapa orang nanti setelah saya mati, percaya sama saya? Mungkin, 5 orang gak angkat tangan. Oh yang sebelah sini. Saya, Bapak minta maaf, minta waktunya sebentar ya. Saya rencana mau mati untuk dosa-dosanya Bapak, Ibu ya. Siapa nanti setelah saya mati, saya survei dulu, siapa yang percaya sama saya? Oh ada 10 yang gak angkat tangan. Kalau itu yang saya lakukan, kalau itu yang Yesus lakukan, gak mati-mati. Itu sebabnya dia tidak pernah minta izin. Bahkan sebelum Anda sadar Anda butuh juru selamat, He died as you and for you. Sebelum Anda sadar butuh juru selamat. Amin. Karena Anda tidak bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Itu sebabnya saya itu cinta mati. Saya berhenti. Kami tidak saling mencintai. Ini namanya cinta mati itu, kalau yang Alkitabiah, kalau Grace, Revelation and Grace, cinta mayat dengan mayat. Anda pernah lihat di kuburan 2 orang mayat dikubur terus saling berpelukan? Hah? Anda tahu tempat paling rukun di dunia di mana? Di kuburan. Meskipun dia musuhan selama hidupnya, kalau sudah dikubur baku sebelah, orang Manado bilang, rukun itu. Geser sedikit kok ngana. Jarak-jarak 10 meter kah? Kakak geser sedikit. Tidak ada. Anda tahu? Kalau gereja tempat orang hidup, ribut itu. Anda kalau baca 2 Korintus, hidup Kristus itu menjadi bau harum. Coba baca 2 Korintus itu pasal 4. Iya, makanya kalau Kristus semakin hidup, semakin harum. Apakah Anda mencium bau mayat di samping Anda? Coba, sedikit. Enggak kan? Berarti kalau bau Kristus bagus. Loh kita ini mayat. Apakah, saya mencintai, enggak bisa, saya enggak bisa. Ya mungkin saya bisa 1 minggu, minggu depannya saya jengkel. Enggak, ini cinta mati. Cinta mati, cintanya 2 orang mayat. Saya juga tidak. Itu sebabnya Tuhan dengan Tuhan, bukan kami lakuin. Kalau Anda melihat kami seperti seolah-olah saling mencintai, ya faktanya tidak. Faktanya kami rest. Itu sebabnya kami juga tidak membiarkan Kristus hidup. Itu pernikahan begitu. Semakin Anda mengenal itu maka gampang. Nih, kalau Anda lihat 3 macam cinta di dunia. 1, cinta bagianmu, bagianku. Papi kerja, mami urus rumah. Itu ada bagusnya, ada jahatnya itu. Anda mengerti? Saya nggak ngomong tentang praktis ya, saya ngomong tentang hal esensi ya.
cinta bagianmu bagianku. Itu kayak kalau yang vertikal, kalau saya banyak doa Tuhan berkati, makanya ada semboyan. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Apa terus? Tidak ada doa, tidak ada berkat. Kalau banyak doa, banyak berkat. Kenapa pendoa syafaat nggak punya rumah sampai hari ini? Kurang berdoa bagaimana? Anda pernah lihat pendoa syafaat naik Alphard? Ya mungkin 1, 2, tapi rata-rata naik ojek. Kalau di Manado naik oto penumpang 3.000 itu. Kurang berdoa bagaimana kalau banyak doa banyak berkat? Hah? Maling yang di samping Yesus, penjahat. Nah, itu belum sempat doa itu. Kalau hari ini, Tuhan ingatlah aku. Ya hari ini juga aku akan di Firdaus. Dia masuk surga nggak bos? Masuk. Yo, yang punya surga bilang masuk. Masa Anda larang? Kadang-kadang pendeta ini kayak yang punya surga. Kamu udah masuk, kamu masuk. Kamu siapa? Ini kadang-kadang, coba ya begini. Ya kadang-kadang begitu. Itu sebabnya, ini bagian papi begini, bagian mami begini. Tidak ada. Kami ini saya tidak bisa mencintai istri saya. Hanya Yesus yang bisa. Kalau saya gagal melihat istri saya, Yesus dalam istri saya, maka saya gagal. Meskipun istri saya masak segala macam, kalau saya melihat Yesus, nggak bisa. Ini pernikahan kekal. Ini tentang Yesus dengan Yesus. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang kedua, cinta sebab akibat. Kalau saya lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Kalau saya lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Emang Anda main di time zone, masukin koin, dapat boneka. Ya kan? Begitu. Ya, bayar harga. Saya kasih tips ya. Pasti nanti Anda berdebat. Oh enggak, saya percaya bayar harga. Kalau Anda kan kalau kita kan percaya sudah lunas, betul enggak? Bilang begini, kalau Anda ketemu orang yang dia percaya bayar harga, bilang begini, saya ucapkan selamat membayar harganya. Pasti dia marah. Kok kamu bilang begitu sih loh? Kan kamu percaya harganya belum lunas. Sekarang kamu ucapkan dong sama saya, selamat kamu sudah lunas. Enggak bisa dia. Mereka saja enggak yakin itu. Gampang Pak. Jangan dipanjang-panjang itu urusan. Kalau mereka enggak percaya, saya percaya Allah itu menghajar. Ucapkan selamat dihajar Allah. Loh, kasih semangat dong. Loh, iya dong. Kalau Allah mengajar lewat sakit penyakit, kalau ada dokter yang menyembuhkan, dokter itu kurang ajar. Dia menghalangi kehendak Allah terjadi orang itu. Kalau besok saya akan ngomong tentang bisnis. Kalau bisnis bangkrut karena diajar Tuhan, jangan ditolong. Loh, Anda mau ngelawan Tuhan? Tuhan lagi berurusan sama dia, Anda mau tolong? Anda dihajar lagi nanti. Ini baku hajar ini. Rame ini namanya. Ya. Saudara, bagianmu, bagianku sebab bagian. Anda pernah ingat Yohanes 21, 7 orang Petrus, sudah 3,5 tahun ikut Yesus. Paling enggak aku jadi menteri pertahanan. Ya mati, kecewa. Dia bilang ke teman-temannya, kita tangkap ikan. Balik lagi, ini Petrus ini tukang ikan ya, tukang ikan. Bukan tukang jual kain terus bangkrut jual ikan, enggak. Memang dia tukang jual ikan, dia jago ini. Skill jago, profesional jago, marketingnya jago. 7 orang, perfect number, perfect skill. Semalam-malaman, tidak menangkap seekor ikan pun. Danau Tiberias, Yohanes pasal 21. Lalu Anda lihat ini pagi-pagi Yesus berdiri di tepi danau yang sama di belakang, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Mereka menebarkan jala, 153 ekor ikan. Ketika mereka sampai darat, sudah ada, jangan terbalik-balik, arang ya dan ikan. Loh, berarti Yesus bawa ikan sendiri. Kalau Yesus kan harusnya begini, 153 ya bakar-bakarlah 2-3 ekor lah buat kita lah ya, sarapan pagi ya, smokol. Enggak. Yesus tidak mengambil 1 ekor ikan pun dari 153. Come on. Anda pikir itu bagian, ya sudah ya, saya sudah menyuruh kamu tebar jala, sudah memberkati ya. Sekarang kamu bakarlah. Enggak, Yesus yang nyiapin roti, nyiapin ikan. Keren itu. Yesus dalam, Anda boleh tepuk tangan buat Tuhan, itu kemuliaan buat dia. Pertanyaannya itu pertanyaan yang dahsyat. Saya bertobat mendengar pertanyaan Yesus. Ketika mereka gagal tangkap ikan, dia tanya begini. Anak-anak, adakah lauk pauk? Itu keren. Dulu saya setiap ketemu jemaat, saya tanya bagaimana saat itu tadi pagi. Loh, kurang ajar kan? Bagaimana proposal? Pendeta itu kadang nanya, coba belajar dari Yesus. Hari ini, malam ini, Yesus tanya, kalau engkau bisnis bagaimana? Cuan minggu ini, boleh? Bagaimana? Minyak tanah ada? Dia peduli sampai detail of your life. Sehelai rambut kepalamu jatuh, dihitung. Saya aja gak pernah ngitung rambut istri saya. Mau gugur, mau rontok kek, yang penting kamu istriku. Botak nanti aku belikan wig. Ya simple kan? Suami simple. Itu sebabnya malaikat bersyukur kalau banyak orang botak. Mengurangi pekerjaannya. Yang botak pita bilang amin. Nah itu keindahan bagi Tuhan. Amin.
1 Yohanes 4 ayat 19 bilang begini. Kalau Anda membaca di kitab Yohanes 14 ayat 5 kalau nggak salah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Saudara, ini janji. Bukan kayak gini, Allahku akan memenuhi itu, itu janji Allah. Ayat ini juga ayat janji. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti menuruti perintahku. Di tangan orang agamawi, kamu menuruti perintahku sebagai bukti kamu mengasihi aku. Kalau mami masak betul, urus rumah betul, urus anak betul, bukti mami mengasihi papi. Nggak bisa, celaka Anda jadi agama Kristen. That's not Christianity. Saya cerita sedikit tentang apa bedanya agama Kristen sama kekristenan. Roma 6 itu bicara tentang bebas dimerdekakan dari dosa. Roma 7 dimerdekakan dari hukum Taurat. Baru Anda bilang Roma 8 ayat 1, there is no condemnation. Kalau Anda sudah bebas dari dosa, ya betul kan Roma 6? Roma 7 tentang, jadi orang Kristen itu, orang agama Kristen itu dimerdekakan dari dosa, tapi tidak dimerdekakan dari hukum Taurat. Mereka nggak mengalami Roma 7. Tapi Christianity itu dimerdekakan dari dosa dan hukum Taurat. Banyak pendeta itu gagal jatuh bukan karena dosa, karena Roma 7. Loh. Ya kalau penjahat, penzina itu jatuh karena Roma 6. Tapi orang-orang baik yang pernah kita lihat pelayanannya, saya banyak pendeta yang dulu senior sekarang jatuh bergeletakan. Itu bukan karena Roma 6. Karena dia tidak menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu merangsang. Jangan salah ya, Roma 7 ayat 12 hukum Taurat itu baik, kudus, dan benar. Anda jangan menjelek-jelekan hukum Taurat. Percampurannya yang bermasalah. Hukum Taurat itu buatan Allah. Baik, semua yang dibuat Allah baik, kudus, dan benar. Memang dia tidak bisa membuat kita kudus. Hukum Taurat baik, tidak bisa kita membuat baik. Tapi jangan mengcompare grace sama law. Anda mengcompare hukum Taurat versus kasih karunia itu kayak iPad versus Steve Jacob. Itu kayak begitu. Lucu, nggak make sense itu. Loh, iya dong. Hukum Taurat itu bagus, jangan mencuri. Bagus buat maling. Loh, buat Anda yang nggak nyuri nggak bagus. Makanya Anda mati terhadap hukum itu. Loh, jangan merokok, bagus buat yang merokok. Kalau Anda mati. Kalau misalkan saya tulis di situ, dilarang kencing selain anjing. Kalau Anda marah, berarti Anda anjing. Pak, kok kita nggak boleh dilarang kencing? Oh, anjing mana? Ya kan? Contoh misalkan, yang tersinggung kan yang ngelakuin kan? Coba kan, korupsi, undang-undang perbaiki, yang koruptor yang marah. Itu sebabnya, saudara kalau Anda mengasihi, Anda bilang, tapi pastor bagaimana? Kan ada orang bilang, enggak, Roma 8 ayat 28, Allah mengerjakan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Loh itu kan ada bagian, kalau orang yang mengasihi, Allah mendatangkan kebaikan. Jangan berhenti sampai di situ. Bagaimana kau bisa mengasihi Allah? Kalau Allah tidak mengasihi kau dulu. Itu sebabnya saya bilang di buku ini, seorang istri nggak harus mengasihi. Kalau suami berhenti mengasihi, seorang istri nggak akan bisa mengasihi. Di buku ini ada tulisan perempuan tidak pernah salah. Serius. 2 minggu lalu sudah disampaikan sama Mario Teguh di Metro News kalau Anda lihat. Jadi saudara, intinya kalau saya konseling itu saya nggak usah tanya. Pasti saya salahin laki-lakinya. Makanya, jadi laki-laki itu capek jadi Kristus. Serius. Itu sebabnya Anda harus mengasihi istri Anda. Makanya kasih Anda pengenalan akan Allah, Anda Kristus. Kristus. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya. Seorang laki-laki itu Yesus Kristus akan meninggalkan Allah Bapa sama Allah Anak. Ayat kitab itu is all about Jesus. Ini bukan ayat begini, kalau sudah kawin enggak boleh tinggal sama mama papa, harus kontrak. Paling kalau nggak bisa beli rumah kontrak. Bayangkan ada seorang ibu anaknya tunggal. Dia karena pendetanya ajar, pokoknya mesti keluar dari rumah lah, meninggalkan ayah ibunya. Jadi ini kayak tips pernikahan, metode stres. Dia rumahnya 5 kamar besar. Dia anaknya satu-satunya, siapa yang ngurus mama? Mama sudah tua. Enggak mah, Pak Pendeta bilang orang yang menikah harus keluar. Jadi dia ngontrak, maminya sudah tua, sudah janda, kepikiran 3 bulan kemudian mati. Enggak kurang ajar menurut saya itu pengajaran itu. Dari mana? Boleh, siapa bilang kalau sudah nikah enggak boleh tinggal orang tua? Loh kalau rumahnya besar, kamarnya besar, daripada Anda kos enggak jelas. Sebab lu kan ada ayatnya seorang laki-laki, maksudnya laki-laki itu Anda. Jenis kelamin laki-laki. Hei, laki-laki di Alkitab cuma satu, Yesus Kristus. Anda ini perempuan. Anda melihat dari sudut pandang Allah apa enggak sih? Saya saja perempuan. Amin. Oh haleluya. Please deh. Kalau nggak ngerti. Oke. Nah ini saudara ya. Saya kasih resep.
kalau mau harmonis rumah tangga, jangan pakai kata saling. Kalau Anda konselor pernikahan, jangan saling. Saling itu berbahaya. Saling komitmen, saling setia. Saling komitmen ya. Kalau kamu langgar komitmen, saya juga boleh. Bahaya itu sudah. Ada orang bilang sebenarnya budaya sosial kita itu sebenarnya rindu, haus akan kasih karunia. Dari mana saya tahu? Mereka sering bilang, keadilan harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan. Anda tahu? Keadilan kalau tegak, jadi kasih karunia. Ada yang sarjana hukum, keadilan itu begini bos. Anda mau jaga keseimbangan 50 tahun, siksa Anda. Saya sudah keliling Indonesia memberitakan pesan ini saudara. Karena banyak pernikahan itu gagal di konselingnya. Karena diajarin saling. Saling dengar-dengaran. Saya papi bicara, mami dengar. Mami bicara, papi dengar. Oh celaka, coba praktekkan itu. Itu hanya bagus di atas kertas. Kemarin mami bicara, papi dengar. Sekarang papi bicara, kenapa Anda dengar? Mampus loh. Karena Anda menjaga saling mengampuni. Yesus mengampuni kita, saya ampuni juga kalau kamu telah jawab doaku. Gitu? Kurang ajar itu. Coba enggak. Kalau saling itu bisa dipraktekkan begini, harusnya wujud aslinya bisa dipraktekkan. Enggak bisa kita saling. Yesus itu kayak matahari, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Laki-laki itu hanya mencintai. Itu namanya cinta satu arah. Ada lagunya kan cinta satu arah. Oh indahnya cinta satu. Oh enggak tahu ya? Makanya beli. Tinggalan orang Jakarta udah di kota besar ketinggalan. Cinta satu arah, oh indahnya. Amin. Mau dinyanyikan ini lagu? Enggak usah ya, enggak usah. Loh. Oh satu malam. Oh Anda memang duniawi. Sudah saya bayangkan lagu duniawi saya jadikan surgawi. Di Grace Conference Anda jadikan lagi duniawi. Itu kan keterlaluan. Bahaya ini. Bapak surgawi, anakmu duniawi. Begitu. Kacau Anda. Sampai mana saya tadi khotbah? Ini Anda kan menghilangkan konsentrasi pembicara internasional ini Anda ini. Cinta satu arah. Istri saya enggak wajib. Bapak-bapak, yang bapak-bapak yang sudah nikah, bilang amin. Cintai istri Anda. Jangan mengharapkan dia mencintai, enggak bisa. Istri, gini, suami mencintai, istri mempercayai. Konseling pernikahan Kristen, kamu saling mencintai, enggak bisa. Laki-laki itu merasa dicintai ketika dia dipercayai. Saya paling benci kalau lihat suami bilang gini, Pastor, istri saya sudah gak cinta sama saya. Saya bilang, banci bapak ini. Loh, Allah adalah kasih. Loh, Daud Putranto adalah kasih. Rudi Harto adalah kasih. Anda tahu gak sih wujud sama ini? Hidup seorang suami tidak hancur ketika istrinya tidak mencintainya. Tapi ketika istrinya tidak mempercayainya, itu hancur. Saya beritahu ya, yang menyatukan pernikahan itu bukan cinta, believing. Believing is terminologi relationship. Anda lihat, saya cinta, ini cinta. Ini bisa nyatu bagaimana? Believing. Pak, saya dulu menikah karena cinta. Terus sekarang kami bercerai demi cinta. Loh cinta lo bagaimana? Yang rusak itu believing. Anda tahu, Anda tahu kenapa Anda tidak bisa menikmati Yesus? Karena bukan karena Anda kurang mengasihinya, tapi Anda kurang mempercayainya. Dan untuk percaya pakai hati, amin. Bukan pakai otak. Saya mau tanya ini pura-pura ya. Ini rencana Grace Conference, tahun depan kita akan mengundang sekitar 5.000 undangan. Tepuk tangan dulu. Nah kita bentuk panitianya malam ini ya. Loh ini kan ilustrasi ya. Saya mau tanya nih ibu-ibu, siapa yang mau jadi ketua seksi konsumsi? Nah ini pura-pura kok, angkat tangan. Masa nggak ada yang tergerak untuk pekerjaan Tuhan? Bayangkan sesi, kasihan kan pembicara Kenlek, Pastor Rugen, kasihan mereka sudah keluar air ludah, air liur semua, Anda nggak ngerti-ngerti. Ini coba saya tanya, ini kita mau ngundang 5.000 orang. Siapa ini yang mau jadi seksi konsumsi ketua? Loh Anda ini ada roh penakut, ini bahaya loh. Kristus itu memberikan roh damai sejahtera ini. Cuma pura-pura saja takut, apalagi. Enggak, saya mau tanya. Siapa? Coba, ini cuma pura-pura. Ibu-ibu Pak, ibu-ibu Pak. Ini yang ibu-ibu jenis kelamin Pak. Jenis kelamin, mesti jelas, betul. Berarti Bapak sudah dapat pewahyuan, itu mantap itu. Loh, tepuk tangan, loh, betul itu. Oke, yang ibu-ibu kan biasa yang ngurus. Siapa? Ibu-ibu, ayo. Ya, ibu sana. Ibu siapa Bu? Rita, oke. Romeo, Rita, Romeo apa Rita?
Rita, ya begini, terima kasih ya. Jadi Ibu Rita menjadi ketua seksi konsumsi. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Dengan undangan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan. Jadi sekitar 10.000 lah ya. Anak-anak sekitar 2.000, 12.000 Bu ya. Sebagai informasi awal Bu, saya inisiator itu acara. Budgetnya itu 5 roti, 2 ikan. Nah, saya mau tanya, Ibu masih mau maju jadi ketua seksi konsumsi atau mengundurkan diri? Oh, dia sudah bahasa rahula mata kasyarala, syikirala mata kasyarala. Tuhan berikan aku hikmat menjawab. Mengundurkan diri lah. 5 roti, 2 ikan di tangan Ibu. Nggak masuk akal. Memang Yesus nggak masuk akal. Agama Kristen yang membuat masuk akal. Oh, kesembuhan. Kalau mau sembuh, kamu doa puasa 40 hari. Pastor, kita sudah berdoa puasa 40 hari. Kenapa enggak? Mungkin kamu belum doa puasa Esther. Belum. Doa puasa Daniel. Belum. Segala macam. Every single step is miracle. Kalau Anda bilang, oh tumor, sembuh. Itu mujizat. Kalau Anda sehat, tetap sehat, itu bukan mujizat. Banyak orang bilang begini, Pastor, kita sakit kanker. Anda pikir kalau sakit kanker, Tuhan begini. Sembuh. Ya, Bapak sakit apa? Cuma pilek Tuhan. Oh, pum. Untuk masalahmu yang besar, engkau butuh Tuhan yang besar. Untuk masalahmu yang kecil, engkau tetap butuh Tuhan yang besar. Kenapa KKR kesembuhan ilahi tidak pernah ditulis pilek sembuh, panu sembuh? Lo Anda pikir itu pilek sembuh bukan mujizat? Siapa yang rasa pilek 3 bulan? Boleh. Bapak Ibu Saudara, saya mau kesaksian. Kemarin saya sakit panu, saya disembuhkan Tuhan. Loh, Anda pikir itu bukan mujizat? Anda mengedipkan mata saja, Anda butuh Tuhan. Anda ngangguk-ngangguk dari tadi butuh Tuhan. Coba nggak butuh Tuhan? Pak kancing. Anda bilang amin saja, itu kalau Tuhan. Anda butuh Tuhan, cuma Anda nggak sadar kan? Anda mengerti maksud saya? Jadi tolong biasakan kita menghargai Tuhan dalam segala aspek. Kalau ada kesaksian Komsel, saya tepuk tangan dulu. Komsel, siapa yang mau kesaksian? Kamu kemarin habis ketabrak mobil tapi nggak sempat. Loh Anda jalan saja, tadi makan dari food court naik, bisa ngunyah, itu mujizat. Pastor, saya mau kesaksian apa? Kemarin saya pastor disembuhkan Tuhan. Oh, saya pikir tato itu. Oh, tato bagaimana? Pastor, panu itu. Loh mujizat, amin. Anda pikir mujizat itu negatif ke positif? Positif ke positif mujizat. Jomblo, belum punya pacar, mujizat. Anda punya pacar dan hari ini pacar itu masih pacar Anda, mujizat. Anda udah nikah punya istri dan hari ini istri Anda masih menjadi istri Anda, itu mujizat. Loh kenapa Anda nggak sadar? Di setiap saat. Itu sebabnya nggak bisa, cinta sejati itu nggak pernah adil. Nggak pernah adil. Memang sakit jadi Kristus. Kalau nggak siap sakit, nggak siap capek, jangan nikah. Itu pesan saya di konseling pernikahan di Manado. Jadi laki-laki suami itu capek. Betul nggak Pak? Betul Bapak-bapak? Ya. Lupa ada yang menangis darah di belakang. Pastor Daud kok paling mengerti loh. Itu bapak-bapak ini kalau di-scan jahitan semua itu. Itu jahitan semua. Jam berapa saya berhenti khotbah ini? Sudah saya bilang, saya di Papua aja berhenti jam 2. Itu karena soundman matikan mic. Please ya. Mesti baik-baik sama soundman. Makanya tadi saya kenalan dulu. Ya, baik-baik. Soundman itu memegang hidup saya. Hidup dia dipegang istrinya. Sama saja. Sampai mana? Ya, tidak adil saudara. Orang kalau perempuan desa nikah sama pangeran, itu cinta sejati. Ya cinta sejati itu nggak adil saudara. Gampang kok ngomong tentang pikul salib. Salib itu pertemuan antara kasih karunia dan keadilan. Ketika engkau tetap bisa mengasihi saat engkau merasa tidak adil, that's your cross. Simpel sekali. Saya kerja, masa urus rumah sapu aja nggak bisa, ya itu salibmu. Jangan teriak-teriak. Memang capek, kalau nggak mau nikah, kalau nggak mau capek jangan nikah, itu aja. Jadi laki-laki, jangan jadi bencong. Amin. Nah, apa? Oh mau ganti jus apokat? Oke, nah. Oh iya. Nah, lihat keadilan itu kan begini. Kasih karunia begini, mana lebih panjang? Kasih karunia. Anda mengasihi. Saudara, nikmat sekali. Rumah tangga kami bahkan di sini ada salah satu jemaat saya usianya sudah 74. Belajar juga kembali. Saudara, when you get revelation of merit, enjoy sekali. Hidup ini untuk dinikmati, bukan untuk dimengerti. Anda tidak mungkin bisa mengerti kehidupan ini.
Enggak bisa Anda mengerti. Anda mungkin bisa mengerti bisnis Anda. Makanya besok saya akan cerita bagaimana bisnis jangan berkeringat, top level bukan next level. Bawa semua pebisnis. Betul saudara. Kita harus mengubah mindset marketplace. Anda anak raja, katakan amin. Raja apa? Raja segala raja, katakan raja segala raja. Katakan saya, anak raja segala raja. Anda bukan anak raja dangdut. Terlalu. Anda anak raja segala raja. Anak-anak raja segala raja. Anda bekerja bukan untuk cari duit. Orang Islam bekerja cari duit, Buddha cari duit. Lah Anda kerja cari duit. Terus Kristus nggak pernah membuat perbedaan. Come on. Mikir. Kalau Anda besok makanya datang. Kalau ditanya kerja ngapain? Ya daripada nganggur di rumah Pak. Ini hobi kok. Jemaat saya kalau tanya ngapain kamu sekolah anak-anak SMA? Hobi pastor. Dia bilang kalau dia guru agamanya bilang, loh siapa yang ngajar kamu? Ya hobi. Lihat orang nonton sepak bola meskipun jam 3 pagi bangun. Karena hobi. Saat teduh jam 3 pagi bukan hobi, enggak bangun. Namanya hobi. Saya itu hobi saudara. Bayangkan saya itu, ini saksinya, ini 15 pengikut saya. Saya itu kalau setiap habis, kalau ada jemaat yang baru datang, saya selalu pesan, tolong jangan datang lagi. Mereka aja yang tetap datang, kan sudah saya larang. Jadi kalau dilarang itu mereka datang, pendeta-pendeta kan salah. Kalau boleh, kalau belum ada tempat ibadah tetap, silakan datang. Jangan. Pakai gaya hukum Taurat, jangan datang. Mereka datang. Loh Anda nggak yakin sih? Loh, ini kan mindset. Ini tanya 15 orang ini. Saya itu, kalau habis dalam nama Tuhan Yesus kami pulang, amin. Tolong yang baru-baru datang tadi yang 3 orang, jangan datang lagi minggu depan. Datang mereka. Prinsip semakin dilarang, jadi itu. Coba istri, jangan main-main ke ambasador. Jangan. Kalau istri mau ambil, ayo. Jangan, suami kadang, kita harus berhemat. Hemat sama pelit itu beda tipis. Ibu-ibu dengerin kalau suamimu bilang kita mesti berhemat dalam keuangan. Itu sebenarnya pelit. Pelit sama hemat itu tipis tuh. Anak bersaudara orang bilang. Saudara sepupu 1 kali itu. Saudara, itu sebabnya kalau Anda keadilan kasih karunia. Nah, saya mau tunjukkan satu hal tentang janji nikah. Terakhir. Tidak ada sesi tanya jawab. Tapi kalau Anda mau diskusi sama saya layani sampai jam 2-3 atau jam 3 pagi. Betul, saya serius. Cuma hotel tempat saya nginep tidak ada lobby. Serius saya. Yang penting Anda bawa saja saya ke tempat. Setuju? Ya, waktu kita yang conference dulu sampai jam 3. Enggak boleh, cari aja di mana lobby yang sampai 24 jam, saya layani sampai pagi. Sesi saya besok kan malam. Saya boleh bangun siang dong. Loh, enggak apa-apa daripada Anda tahan-tahan. Enggak kalau ada yang mau. Betul saya. Nah, janji nikah itu bukan tentang saling janji. Di sini saya tulis. Saudara, jangan mengucapkan kata-kata kutuk. Aku mengasihimu dalam keadaan kaya maupun miskin. Jangan ucapkan miskin, susah, sakit. Pemberkatan nikah di hadapan Tuhan dan para malaikatnya. Anda ucapkan miskin, susah, sakit. Ya jadi. Ayo, celaka ini. Mami sih ngomong sakit. Lah Bapak Pendeta yang ngajarin kita bagaimana? Aku mengasihimu. Joyce Anastasia Margareta Kando dalam keadaan sakit maupun sehat. Pantesan kok agak sakit-sakit. Mau dalam keadaan kaya maupun susah. Jangan. Itu kata-kata kutuk. Sakit, miskin, susah harus dihilangkan dari janji nikah di gereja. Setuju? Makanya buku ini merevolusi. Kata-katanya begini. Ini sudah saya konversi dari ini hari ini harganya 30.000, besok jadi 300.000. Kalau Anda nggak beli malam ini habis itu besok. Naik dia. Misalkan saya Daud Putranto berjanji menjadi Kristus bagi Joyce Anastasia Margareta Kando sepanjang pernikahan kita. Terus dia jawabnya begini, saya Joyce Kando berjanji menjadi jemaat bagi Daud Putranto sepanjang pernikahan kita. Beda kan? Yang kedua, jadi ucapannya, saya akan mencintaimu tanpa syarat. Saya akan menikmati cinta tanpa syarat yang kau berikan. Bukan, saya juga akan mencintaimu. Enggak bisa. Nonsen itu. Kalau yang pacaran, Kak, kita sudah pacaran 3 tahun saling mencintai. Enggak mungkin. Enggak mungkin saling mencintai. Kalau Anda saling mencintai, Anda menjaga keseimbangannya. Ngeri itu. Lo stres. Banyak rumah tangga hancur bukan karena kurang pelayan. Enggak, karena mereka menjaga keseimbangan. Cinta itu enggak pernah adil. Apakah adil kita yang berdosa Yesus yang disalib? Ayo jujur. Kalau adil, Anda yang disalib lah, Anda yang berdosa. Enak loh, iya enak aja kan. Kan begitu, makanya besok
datang pebisnis ya. Saya akan memberikan diriku sendiri bagimu. Terus istri saya akan menghormati apa yang kau berikan dan engkau katakan bagi saya. Nah ini yang penting, saya memaafkan sekali untuk semua kesalahan sepanjang pernikahan kita. Dia mengatakan, saya akan meminta maaf karena saya sudah maafkan terlebih dahulu. Anda tahu nggak kalau konseling, saya kasih tahu. Ini poin-poin terakhir. Saudara, Kristus itu mengampuni kita berapa kali? 1 kali untuk selamanya. Itu penting. Makanya sebelum menikah Anda harus mengampuni. Tahu nggak? Saya waktu menikah, waktu di Batam saya bawa dia ke bukit, bisa lihat Singapura, saya bilang, saya nanti pasti nikah sama mami. Aku mau memaafkan semua kesalahanmu sepanjang pernikahan kita nanti. Orang tanya, berarti Pak istrinya nggak perlu minta maaf. Dia nggak perlu minta maaf supaya saya maafkan. Dia tetap minta maaf, bukti dia rendah hati. Pengakuan dosa Anda tidak menghilangkan dosa Anda. Sebelum Anda ngaku, Yesus sudah mati untuk Anda. 1 Yohanes 1 ayat 7, Anda dikuduskan, disucikan karena darah Yesus, bukan karena pengakuan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, jangan salah. Banyak orang bilang, waduh kalau nggak ngaku dosa, kok sangka kalah, padahal baru marahin istri. Masa hanya gara-gara marahin istri Anda nggak masuk surga? Padahal jadi pendeta 30 tahun, yang benar saja. Nah Anda harus ngomong. Itu sebabnya kalau seorang suami atau cowok memaafkan kesalahan pasangan atau istrinya selama 50 tahun, ya saya pakai patokan 50 tahun ya, itu ngurangi kerjaan. Oh gampang. Terakhir ya, saudara, Anda kalau tahu anak bungsu yang pulang itu, dihajar sama bapaknya enggak? Dihajar sama bapaknya? Dihajar. Ini makanya enggak baca Alkitab ini. Yang pulang 1 orang, dia potong 1 ekor ayam atau apa? Loh sapi, Bu, pernah makan 1 ekor lembu tambun? 1 orang, itu dihajar. Anda tahu, saya kalau marah sama istri saya, dulu waktu pacaran, saya kasih contoh waktu pacaran terus masuk ke pernikahan. Kalau dia nggak telepon saya kirim pulsa 10.000. 1 jam saya kirim pulsa 50.000. Nggak telepon lagi, saya kirim pulsa 100.000. Pernah kami nikah tahun pertama waktu pindah ke Manado, saya marah sekali, saya belikan dia kulkas. Waktu saya marah lagi, saya bawa dia ke salon. Dia suka pizza, saya bawa ke pizza. Kasih harus lebih besar daripada pelanggaran. Itu cara menampar istri lebih baik. Bilang nih, papi marah sama mami, ayo beli tas yang bagus. Lah nggak ada yang bilang amin kan? Iya cemeng Anda. Yang ibu-ibu yang punya anak bilang amin. Saya mau tanya, ibu-ibu melahirkan itu sakit enggak? Saya dramatisir ya supaya ini masuk ini. Kalau khotbah itu kalau didramatisir lebih pembukaan pertama. Tak bilang sama 2. 5, 6, 10 tambah sakit. Kong keluar. Sakit kan? Baru keluar dia. Bikin mama sakit. Susternya bilang, Bu, ke rumah sakit jiwa langsung aja ya. Kenapa Anda tidak menampar bayi yang Anda lahirkan yang menimbulkan rasa sakit? Kenapa? Karena rasa sayang Anda lebih besar daripada rasa sakit Anda. Makanya kalau saya suami marah sama istrinya, saya bingung. Pasti sabarnya kalah sama kesalahan istrinya. Kenapa Tuhan tidak pernah marah sama Anda? Ya kasihnya lebih besar daripada dosa Anda. Bikin dosa lebih besar lagi. Tuhan bilang, bikin besar kok lebih besar lagi supaya kita marah. Kurang besar. Saya kasih tunjuk. Kebesaran kasih Tuhan. Setingginya langit dan bumi. Oh, Anda belum jelas itu. Saya pilih, kalau malam hari ini kita mengadakan perjalanan ke antariksa paling luar dengan kecepatan 1000 mil per cahaya, tahun cahaya itu. Dengan kecepatan Anda akan sampai 80 tahun, Pak. 80 tahun. Itu dengan kecepatan 1000 kecepatan cahaya. Tapi kalau Anda 30-70 km per jam ya mungkin ya 500 tahun mati di tengah jalan. Itu one way. Itu pulang 80 tahun. Itu kalau nyampe, ya mungkin kalau Anda umur 50 mati di tengah jalan mungkin. Loh, besar sekali. Terus Anda bilang Tuhan marah, enggak bisa. Kecuali kesalahan Anda, pelanggarannya lebih besar, saya percaya itu. Enggak pernah saya marah sama istri saya. Makanya kadang-kadang orang Manado bilang dia bagara. Kalau dia enggak ada pulsa, godain suami kan biar dikasih pulsa. Jadi kami itu menertawakan masalah, enggak ada masalah. Berani enggak bapak-bapak saya tantang? Kalau marah sama istrimu bawa ke salon. Mi, papi marah. Ayo, mami ke spa, pedicure. Nah, coba ada kayak yang bilang amin satu biar kelihatan nih. Amin, tapi kakinya diinjek istrinya. Amin.
Kan supaya kelihatan. Tunggu saya periksa ini. Kadang-kadang ini kan ada kamuflase di tengah khotbah ini. Pak, tadi saya itu bilang amin, isi saya injek kaki saya, Pak. Lain kali kalau saya khotbah, kasih jarak 1 kursi duduknya. Ya berani, saya tampar. Oh saya, itu sebabnya ketika anak itu pulang, dia tampar dengan lembu tambun. Hari itu juga, dia pulang dari mabuk, dari berzina. Dikasih cincin. Bapaknya kaya nggak mungkin 1 gram. Pasti mungkin minimal 10 gram. 10 gram berapa? 1 gram berapa sekarang mas? 500.000. Kalau 10 gram, berapa kerat cap tikus itu? Lo Anda pikir dia pulang dari Komsel? Dia pulang dari mabuk. Tetangganya pas bilang, itu kan, oh udah gila bapaknya. Harusnya kan dia lihat, oh paling nggak aku lihat perubahanmu. 3 bulan lagi, Bapak enggak jadwal dulu ya. Kamu sudah melakukan pelanggaran di gereja ini. Anda tahu pemain musik saya kenapa tambah banyak? Semakin mereka bandel, saya kasih jadwalnya tambah banyak. Dah. Prinsip yang lain. Yesus yang tidak berdosa, cari yang berdosa. Di rumah tangga itu gampang, yang merasa benar minta maaf. Saya mau tanya, kita cari Yesus apa Yesus cari kita? Yesus yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, cari torang, cari kita yang bersalah. Kalau ada masalah, saya rasa masalah ini saya yang merasa paling benar. Saya minta maaf, sorry, papi yang benar. Loh, anak-anak saya baru punya 1 anak. Nanti kalau ada 2, kalau misalkan kakaknya sama adiknya kelahi. Ayo, minta maaf. Siapa yang benar? Aku papi yang benar. Yang kakak yang pertama. Sekarang kakak yang pertama minta maaf. Kok aku yang minta maaf? Minta maaf untuk apa? Minta maaf terlambat memaafkan adik. Kita membiasakan yang salah minta maaf itu salah. Mana ada Alkitab bilang begitu. Yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, cari yang bersalah, saya yang berdosa. Sekolah minggu itu harus dirombak total. Anda harus tahu Grace Movement itu harus menyentuh. Enak ibadah raya, sudah pesannya Grace. Sekolah minggu apa? Menggambar ya hari ini. Jangan ribut, Tuhan sayang. Bagaimana? Enak di ruangan lain. Perlu, makanya harus ada conference guru-guru sekolah minggu. Saya punya passion, yang punya Anda bisa kumpul. Mumpung saya masih di Jakarta. Hari Sabtu saya sudah rapture. Ke Manado maksudnya. Manado. Jadi ini yang terakhir. Saya mencintaimu seperti mencintai diri saya sendiri. Bapak-bapak, jangan senangkan istrimu. Senangkan dirimu. Saya kalau ngajak istri saya ke 21, bukan bikin senang dia, bikin senang saya. Nikmati dirimu sebagai laki-laki. Kalau engkau beli tas untuk istrimu, jangan beli buat dia. Ya beli untuk dirimu, ya bukan Anda yang pakai maksudnya. Tapi untuk Anda nyenang. Saya itu kalau lihat istri saya senyum, saya senang. Ayo, betul nggak? Banyak suami stres karena istrinya susah senyum. Karena Anda juga susah senyum. Itu sebabnya pesan saya hari ini. Mari kita kembali ke pendidikan sesungguhnya. Dia laki-laki, kita perempuan. Dan kita punya suami yang terbaik. Yang menafkahi lahir dan batin. Suami kita berkata, jangan khawatir. Kesusahan 1 hari. Cukup 1 hari. Anda tahu? Ini bukan 1 kali 24 jam. Karena yang bilang Yesus maksudnya 1000 tahun. Kalau engkau bisa hidup 1000 tahun, aku sudah menyediakan kebutuhanmu selama 1000 tahun. Pesan saya terakhir. Jadi kita ini hidup dalam kekekalan. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita. Eternity is here. Bukan nanti. Future is here. Kenapa? Karena Yesus yang kekal itu sudah ada di dalam kita. Kecuali Anda tidak percaya. Jadi kalau Anda percaya, mari kita nikmati. Anda kalau mati umur 70, Anda mati sebagai anak-anak. Karena kita ditakdirkan hidup 1 hari 1000 tahun. Kalau Anda mati umur 700 tahun, itu mati tua. Umur 400 tahun itu remaja. Anda mengerti maksud saya? Kalau Anda masih 100 tahun rasa tua, tidak mungkin, nonsen. Makanya Yesus bilang, anak-anak yang punya kerajaan Allah. Coba baca dengan perspektif Allah. Mari kita play, bermain. Lord, teach us to play, not pray. Kekristenan, karena Anda terlalu serius dengan Tuhan. Anda tidak pernah menikmati Tuhan. Anak saya boleh naik ke punggung saya, boleh apa, boleh tendang muka saya, tidak apa-apa. Tidak ada kingdom, kita harus menghadap Tuhan dengan teduh. Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakob, Kob. Kayak jauh gitu Allah. Hoi, engkau punya Bapa yang baik. Engkau punya Bapa surgawi, amin. Dan engkau tidak sendirian, engkau tidak yatim piatu. Let's pray.